Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh sampai hari ini masih banyak saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Baik ketika mereka bersekolah, duduk di perguruan tinggi, atau di dalam pekerjaan. Mereka banyak mengalami perlakuan diskriminatif. Dan ini tentu saja menambah beban, baik bagi keluarganya maupun bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Padahal kita tahu, kalau saja mereka mendapatkan dukungan dari lingkungan, maka yang terjadi adalah para penyandang disabilitas ini juga mampu berprestasi. Dan hari ini kita melihat bagaimana dukungan masyarakat, dukungan lembaga, dukungan pemerintah membuat saudara-saudara kita penyandang disabilitas mampu membuktikan bahwa mereka juga tidak kalah dengan saudara-saudara yang non-disabilitas. Nah, tamu saya yang pertama adalah Miguel Dano. Iya, Miguel Dano datang dari Nusa Tenggara Timur. Miguel, apa kabar? Kabar baik. Baik. Mau dipanggil Miguel atau Miji? Ya, Miji. Miji. Ya. Nama panggung Miji ya. Baik, terima kasih Miji sudah mau hadir di acara Kikendi. Baik. Miji, Ya, persisnya kamu berasal dari mana? saya dari Rote. Umur sekarang berapa kalau boleh tahu? Umur sekarang 33 tahun. 3. Nah sekarang ini kalau secara fisik dari jauh kita lihat Miguel atau Miji baik-baik saja. Tapi kalau dilihat tadi diantar ya oleh FD tadi berarti ada masalah dengan mata ya. Ya. Apa yang terjadi pada matamu Miji? Ya, jadi waktu saya berusia 18 tahun, waktu itu tepatnya tahun 2007 dan waktu itu juga saya di bangku kelas 3 SMA, itu saya dipukul oleh seorang guru kelas saya. Dipukul? Iya, dipukul. Karena waktu itu saya terlambat masuk sekolah saja. Akhirnya dipukul dan setelah dipukul langsung saya alami tidak bisa melihat. Jadi gangguan penglihatan ini Iya, terjadi karena dipukul oleh guru? Guru. Dan apa betul sekolah yang sama kemudian tidak mengizinkan Miji untuk melanjutkan pendidikan karena tunanetra? Iya, jadi waktu itu saya dikeluarkan secara paksa dari sekolah. Awal saya jadi tunanetra, kami dengan keluarga, saya dengan keluarga berupaya sampai ke Surabaya, Rumah Sakit Sutomo. Berupaya untuk pengobatan ini? Iya, pengobatan. Kalau bisa saya bisa melihat kembali dan melanjutkan studi. Karena waktu itu sudah kelas 3 SMA dan mau ujian. Kejadiannya itu bulan Januari dan saya harus ujian nasionalnya bulan April. Jadi kita berupaya, tetapi memang upaya kita tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya kita ke sekolah, mendekati pihak sekolah, kalau bisa saya dikasih kesempatan ikut ujian. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau bisa siapkan salah satu guru untuk membacakan soal ujian dan lalu saya beritahu jawaban. Tapi itu pun dari pihak sekolah menolak untuk tidak mau. Dan akhirnya saya dikeluarkan secara paksa dari sekolah. Saya tidak akan masuk ke wilayah situ. Saya justru ingin nanti Miji bercerita bagaimana masa-masa sulit sebagai seorang tunanetra dan berkaitan dengan pendidikan harus mengalami jatuh bangun ya karena orang tua saya dengar bapak juga pada dasarnya bilang Miji sudah nggak usah melanjutkan sekolah ya karena keterbatasan penglihatan. Tapi faktanya hari ini kita tahu persis bahwa Miji sudah S1 dan sekarang sedang merintis
sebuah usaha. Ya. Nah, ini menarik ya. Nah, cerita tentang kebangkitan Miji inilah yang kita butuhkan saat ini Ya. untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, baik yang penyandang disabilitas maupun yang non-disabilitas. Tapi sebelum kita lanjutkan, Miji, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di paling selatan Indonesia. Sejuta keindahan alamnya memanjakan mata bagi yang melihat. Namun, keindahan itu tak lagi bisa dilihat oleh Miguel Arifen Arias Dano atau yang akrab disapa Miji, yang merupakan penyandang disabilitas netra. Pemuda berusia 33 tahun ini terlahir dalam keadaan non-disabilitas. Namun, sebuah peristiwa naas menimpa Miji. Miji yang kala itu duduk di bangku akhir SMA harus merelakan penglihatannya lantaran ditampar oleh gurunya. Meskipun dalam keterbatasan, mulai mengaplikasikan untuk membangun usaha. Ia pun membuat ikan sei atau ikan asap, lalu menjualnya di media sosial. Bagi anak sebatang kara ini, keterbatasan bukanlah halangan untuk berkarya dan berusaha. Baik, Miji, aku mau sedikit ke belakang ini. Ya. Jadi waktu akhirnya Miji nggak bisa melihat, Ya. reaksi orang tua bagaimana itu? Awal-awal memang orang tua cukup frustrasi juga karena saya anak satu-satu dalam keluarga. Tentu jadi harapan keluarga. Dan memang orang tua saya bercita-cita kalau saya itu harus berhasil untuk mengangkat nama keluarga. Tapi faktanya anaknya kemudian tidak bisa melihat malah ya. Iya. Terus aku dengar-dengar orang tua bilang ya sudahlah nggak usah sekolah atau kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan penglihatan yang sudah terganggu seperti ini. Jadi penglihatanmu ini betul-betul gelap, nggak bisa melihat apa-apa sama sekali. Iya, jadi gelap saat ini gelap. Jadi dokter bilang ini masih bisa disembuhkan atau sama sekali permanen ini? Ya, jadi waktu saya dan keluarga kami berobat sampai di Surabaya, Rumah Sakit Sutomo. Terus dokter bilang bahwa saya tidak bisa melihat lagi. Ini gangguan saraf berat, jadi saya sudah tidak bisa melihat lagi. Dan dokter sarankan pulang dan berdoa. Siapa tahu ada mujizat, siapa tahu ada pertolongan Tuhan dan bisa lihat kembali. Nah setelah itu katanya orang tuamu bilang udah nggak usah sekolah aja, toh bapakmu masih bisa kasih makan, begitu katanya? Iya, jadi waktu pulang dari Surabaya dan kita ke Rote, terus di sana saya tidak tahu mau buat apa lagi. Kan sekolah juga sudah kasih keluar dari sekolah. Mau apa lagi dalam keadaan yang sudah tidak bisa melihat. Tapi saya punya semangat untuk mau sekolah, tapi pertanyaannya sekolah di mana?
Dan saya berusaha untuk cari tahu, kira-kira orang seperti saya yang mengalami Kebutaan. disabilitas, sudah menjadi disabilitas, ini bisa sekolah di mana. Dan saya mengumpulkan berbagai macam informasi, akhirnya saya dapatlah informasi bahwa bisa sekolah lagi di sekolah luar biasa. Ya, jadi saya coba beritahu kepada orang tua bahwa Bapak, walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi masih ada sekolah yang siap untuk bisa mendidik saya lagi. Tapi itu, Bapak bilang, kamu sekolah mau jadi apa lagi? Sudah jadi tunanetra, mau sekolah untuk apa lagi? Lagi pula juga nanti kalau kamu sekolah, kamu tinggal di asrama, nanti orang kampung pada bilang bahwa oh, orang tua sudah tidak sanggup untuk kasih makan. Sehingga bawa dan kasih tinggal di asrama sekolah itu. Ya. Ini tinggal sendirian sama bapak saja, ibu sudah meninggal? Ya, jadi ibu sudah meninggal sejak saya masih usia 5 tahun, tetapi setelah itu bapak menikah lagi dan saya ada ibu tiri. Belakangan aku dengar Miji kabur ya dari bapak di Rote sana, kabur ke Kupang. Mau bikin apa di Kupang? Jadi saya kabur ke Kupang itu karena alasan tadi, bapak karena tidak setuju untuk saya sekolah di Rote, akhirnya saya kabur ke Kupang dengan tujuan untuk mau cari sekolah luar biasa dan bisa lanjutkan lagi pendidikan. Oke, jadi akhirnya sampai ke Kupang, terus daftar SLB diterima? Iya, diterima. Jadi saya daftar SLB, saya ulang lagi dari kelas 1 SMA. Jadi Bang Andi, saya ini sekolah SMA-nya 6 tahun. Wah. SMA biasa 3 tahun, luar biasanya 3 tahun. Jadi udah di ujung, kembali lagi dari awal. Iya, kembali Tapi lagi. itu tidak membuat kamu putus asa gitu ya, patah semangat tidak ya? Tidak. Nah, selama di Kupang bagaimana kehidupanmu? Tinggal sama siapa, biaya hidupnya bagaimana, biaya sekolahnya bagaimana? Jadi selama saya di Kupang, saya tinggal dengan ada saudara sepupu keluarga dari mama almarhum. Nah, jadi setelah saya tinggal di situ, saya bilang, kakak bisa tolong saya carikan saya sekolah luar biasa. Dia bilang, oh bisa. Kebetulan ada tetangga yang punya anak juga disabilitas dan sekolah di sekolah luar biasa itu. Jadi dia cek, tapi dia bilang, kamu boleh tinggal di sini dan saya kasih makan, kasih minum, tidur, tapi untuk biaya sekolah saya tidak ada. Saya bilang tidak apa-apa. Jadi gimana tuh biaya sekolah? Jadi ceritanya setelah dia bantu saya dan daftar ke sekolah luar biasa SLB Pembina di Kupang. Kemudian saya pergi sekolah. Nah, jarak dari rumah ke sekolah jauh. Itu harus 2 kali angkot. Nah, Ganti angkot. Jadi saya pergi ke sekolah pakai angkot. Nah, ini mau biaya angkotnya bagaimana? Jadi saya berpikir keras dan punya satu ide yang sebenarnya kayak malu gitu, tapi apa itu? saya harus beli nasi kuning yang bungkus besar itu di warung 5.000, kemudian dibungkus kembali dalam bentuk bungkus kecil yang harga 1.000. Jadi satu bungkus yang saya beli 5.000 itu saya bungkus jadi 7, jadi sudah 7.000. Untung 2.000. Jadi untungnya 2.000 saya pakai untuk biaya angkot waktu itu. Karena biaya angkot waktu itu kan 1.000 anak sekolah. Jual nasi kuning di mana? Di sekolah langsung di anak-anak. Tidak malu itu? Jadi awalnya malu, tapi karena semangat mau berhasil dan mau tunjukkan kayak orang-orang, terus terutama kepada orang tua dan karena awal itu saya jadi tunanetra terus saya sering dibully. Oleh masyarakat di desa? Masyarakat, teman-teman, siapa saja yang datang bilang, kesian anak ini cerdas, pintar. Karena mereka bilang pintar karena berprestasi di sekolah. Tapi kalau sudah jadi gini, aduh, ini tidak ada harapan lagi, tidak ada masa depan lagi. Itu yang sering kamu dengar itu ya? Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang saya dengar yang membuat saya sakit di atas sakit. Ya. Tapi kamu malah ingin membuktikan kepada masyarakat dan orang tua bahwa kamu mampu dan berhasil gitu ya? Iya, terus setelah itu saya di sekolah, saya belajar keterampilan terapi akupresor. Pakai stick akupresor. Terus? Jadi saya belajarnya dengan tekun karena tujuannya saya bisa menguasai ilmu akupresor secepat mungkin dan bisa gunakan ilmu itu untuk cari uang. Saya datang, saya coba tawar di keluarga. Setelah saya terapi ternyata mereka bilang, oh enak ringan. Akhirnya saya
tawar ke tetangga, dan waktu itu saya melakukan terapi. Satu kali terapi itu dihargai dengan Rp5.000. Tapi senangnya luar biasa, wah ini sudah cukup untuk transportasi satu hari. Ya. Wah, jadi mulai cari uang dengan cara seperti itu. Iya. Setelah itu katanya kamu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Iya. Setelah tamat dari SMA SLB ini. Ya, jadi waktu di SMA LB saya juga sudah belajar bagaimana mengoperasikan komputer dengan menggunakan pembaca layar atau Belajar dari JAWS mana? Itu awalnya belajar otodidak dari ada satu teman di Jakarta. Dia seorang pendeta juga di Jakarta, dia juga tunanetra. Tapi saya dengar dari waktu ada teman pelayanan ke Kupang, dan dia cerita bilang, kamu harus lebih semangat Miji, karena ada teman saya, dia pendeta, dia sudah selesai S2 dari Kanada. Uish. Terus saya tanya bagaimana caranya dia belajar, dia bilang dia pakai laptop. Saya bilang saya bisa minta nomor kontaknya, dia kasih, namanya Pak Hani Ratu. Saya kontak Pak Hani Ratu, bilang, oh ya nanti saya siap ajarin kamu secara otodidak. Jadi awalnya saya dia ajarin, dan nanti ajarinnya cuman tentang bagaimana menggunakan Laptop. Ya, laptop Komputer. itu dan Microsoft Word, program Microsoft Word. Iya, itu. Itu awal pengenalanmu pada komputer Iya, pada ya. komputer. Nah kemudian kok bisa melanjutkan sekolah di perguruan tinggi, bagaimana ceritanya? Ya, jadi karena itu berbekal dengan ilmu itu yang didapat, kemudian dimantapkan lagi dengan pelatihan dari Kementerian Kominfo. Pelatihan apa itu? Saya sering ikut itu. Pertama saya ikut di Jogja tahun 2017, itu saya pilih program Excel. Jadi dari itu semua maka saya bisa lanjut di kampus itu. Biaya untuk di perguruan tinggi dapat dari mana? Biaya cari sendiri. Dengan cara? Ya dengan cara waktu masih di sekolah luar biasa, biasa ikut lomba, dan kalau dapat juara uangnya dikumpulkan. Terus saya juga bisa berjualan online lewat grup-grup Facebook. Itu semua dikumpulkan dan akhirnya bisa mendaftar ke sekolah tinggi itu. Jadi Miji sekarang sarjana ya? Iya. Nah waktu pulang ke kampung, saya nggak tahu bagaimana reaksi orang tua, bapak atau masyarakat di desa ketika tahu anak yang dulu dibully, yang dianggap nggak punya masa depan, tiba-tiba sudah jadi sarjana pulang kampung. Jadi setelah selesai wisuda baru saya bawa foto wisuda, saya bawa ke kampung sana, saya pergi dan saya tunjuk. Ini yang selama ini saya pergi dan ini hasilnya. Bagaimana reaksi bapak, terutama bapak? Mereka terharu, dan waktu itu dibuatlah syukuran, diundang semua isi kampung, masyarakat di situ. Jadi bapak bangga sekali ya? Iya, kebetulan sekali di samping rumah saya ada teman tunanetra yang saya merasa bahwa ini dia masih produktif. Saya coba ajarkan dia cara bagaimana mengoperasikan handphone, dan ya akhirnya sampai hari ini dia sudah bisa sudah bisa berselancar internet, bisa punya akun Facebook, WhatsApp, dan mulai dari situ dia punya semangat hidup. Dipersembahkan oleh Miji, kalau boleh tahu dari mana ide untuk jualan sei ikan ini atau ikan asap ini? Jadi idenya itu karena saya pelayanan tinggal di daerah itu, di Rote, di Kecamatan Rote Selatan itu. Di situ saya kok banyak ikan yang orang biasa jual di sini, dan ikan itu yang kayak jenis ikan mahal seperti kayak kerapu, kakap. Dan sebelumnya saya di Kupang ikan seperti itu mahal, tapi kok di Rote jualnya murah. Kemudian karena di rumah tempat saya pelayanan dan saya di situ, ibu itu, mama itu biasa buat ikan asap, dan saya ketika makan, wah aromanya, terus rasanya juga enak sekali. Terus saya mulai terpikir, oh bagaimana kalau saya
bikin usaha ikan asap. Jadi pertama-tama saya mencoba, jadi saya beli, saya bersihkan ikannya, kemudian saya asap, dan saya coba untuk posting lewat Facebook, lewat grup Facebook dan WhatsApp. Ternyata banyak peminatnya. Nah, dari situlah saya memulai usaha pengasapan ikan. Oke, nah memanfaatkan e-commerce ini memang karena Miji belajar. Ya, saya ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo tahun 2020. Ya, jadi program yang saya pilih itu adalah e-commerce. Waktu itu kita dilatih bagaimana menggunakan media sosial untuk bisa berjualan. Dan ilmu itulah yang saya terapkan di ikan Miji di Rotendao itu. Ya. Jadi orang lain jualan secara tradisional, Ya. Miji jualan menggunakan teknologi lah ya, karena sudah menguasai teknologinya. Tapi waktu belajar IT ini katanya kamu punya prestasi juga ya? Menang, tadi dibilang juara 2 kompetisi apa itu? Ya, jadi waktu itu kita yang ikut program e-commerce, nanti di akhir dari kegiatan itu biasa ada kompetisi. Dan setiap peserta itu harus mengikuti lomba gitu. Jadi ketika saya mengikuti kompetisi waktu itu dan diumumkan mendapatkan juara 2 gitu. Oke, jadi kalau bicara diajarkan untuk memanfaatkan e-commerce misalnya, ya, itu apa aja sih yang diajarkan? Ya, jadi yang diajarkan bagaimana membuat bisnis plan, bagaimana memanfaatkan media sosial yang ada untuk berbisnis. Ya, seperti itu yang diajarkan. Jadi nggak ada masalah ya, walaupun ada kendala penglihatan, tapi memanfaatkan e-commerce ini ternyata bisa berjalan. Ya. Nah, kalau bicara jualan online ini siapa ya konsumen yang beli ya? Jadi saya posting di Facebook, nanti ada konsumen teman-teman Facebook saya, terus Pesan. orang-orang di Rotendao. Biasa kan saya bagikan ada grup-grup Facebook di Rote. Ya. Oke, artinya pelatihan yang kamu dapatkan selama ini bermanfaat sekali ya untuk mulai merintis usaha melalui e-commerce ini ya. Iya, luar biasa. Oke. Nah, kalau tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas untuk mengembangkan dirinya, terutama di bidang teknologi informasi, ini apa yang Miji rasakan secara pribadi maupun melihat teman-teman ini? Tantangannya apa? Ya, jadi tantangannya sebenarnya yang pertama banyak yang belum tahu adanya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kominfo. Seperti saya ketika pelayanan di Rote itu, saya dapat banyak teman tunanetra yang tidak mau lakukan apa-apa. Tidak bisa lakukan apa-apa. Karena memang tidak tahu mau lakukannya bagaimana. Jadi kebetulan sekali di samping rumah saya ada teman tunanetra yang saya merasa bahwa ini dia masih produktif. Kira-kira usia sebaya dengan saya. Saya coba ajarkan dia cara bagaimana mengoperasikan handphone, dan ya akhirnya sampai hari ini dia sudah bisa berselancar internet, bisa punya akun Facebook, WhatsApp, dan mulai dari situ dia punya semangat hidup. Oke. Jadi keterampilan yang diberikan ya melalui pelatihan-pelatihan seperti ini ternyata bisa membangkitkan semangat hidup orang ya. Iya. Baik, ke depan apa rencanamu? Saya punya impian. Kalau bisa saya bisa usaha itu bisa berkembang dan saya bisa melibatkan lagi disabilitas yang lain di dalam bagiannya masing-masing. Mulia sekali, Miji. Jadi kita doakan semoga mimpimu itu bisa diwujudkan dan semakin banyak saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang juga mendapat manfaat dari ilmu yang Miji dapatkan dalam program Kominfo itu ya. Iya. Baik, terima kasih Miji sudah berbagi cerita dengan kami di sini dan penonton, saya yakin banyak mendapat inspirasi
Karena keterbatasan fisik tidak boleh menghalangi seseorang untuk mewujudkan mimpinya. Ada peluang sembuh atau tidak? Dokter sih saat itu ke aku nggak pernah bilang, Eci kamu bisa jalan lagi, Eci kamu nggak bisa jalan lagi, itu nggak pernah bilang. Dipersembahkan oleh Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dia harus duduk di kursi roda tidak membuatnya patah semangat. Bahkan dengan kondisi keterbatasan fisik seperti ini, dia menunjukkan prestasi. Apa yang terjadi pada dirinya? Mari kita sambut Eci Pramitasari. Eci, apa kabar? Baik, Om, alhamdulillah. Katanya kamu dulu sering nonton di studio dan sekarang kamu ada di atas panggung ya? Iya, ini yang ketiga kalinya. Ini Udah ada yang di ketiga panggung. kalinya. Kedua di penonton, ketiga di atas Pertama panggung. kali ada duduk di sisi penonton. Oh yang iya, kedua jadi aku model. menjadi talent model, dan yang ketiga aku bisa berdiri di sini. Yang Dan ada keempat, jangan duduk di sini. Enggak, Om. Oh iya, nanti aku kerja apa? Tapi di semua itu ada satu kesamaan, Om. Apa itu? Aku duduknya tetap ada di kursi roda ini. Iya, iya. Aku mau bilang silakan duduk, udah duduk. Udah duduk duluan, Iya, Om. iya. Aku mempersilakan diriku aja. Silakan duduk, Om. Eci, kamu aslinya dari mana sih? Aku besar lahir di Lampung, Om. Lampung. Iya. Oke, jadi boleh tahu apa yang terjadi dengan kakimu? Jadi saat aku kelas 3 SMA, sepulang sekolah itu biasanya bimbel. Aku bimbel gitu. Terus karena waktu itu aku pulang duluan bimbelnya, aku ngejemput adik aku juga yang saat itu kelas 3 SMP sama pulang bimbel. Di arah mau menuju rumah, itu aku ngindarin mobil yang tiba-tiba ngerem mendadak. Terus jadinya aku juga refleks ngerem juga. Saat itu aku langsung, kalau kata yang saksi itu matanya, itu aku keplanting. Jadi kayak salto gitu dari Kamu motor naik aku. apa ini? Naik motor, Om. Terus kamu terlempar gitu? Iya, kayak salto gitu kalau kata saksi mata di Iya. sana. Terus dibawa ke rumah sakit, setelah dicek ternyata aku mengalami cedera tulang belakang. Terus sama ada retak di bagian rahang mulut juga. Astaga. Kayak gitu. Terus Pada umur berapa kamu mengalami kecelakaan ini? 17 tahun, Om. 17 tahun. Ya. Terus apa lagi yang terjadi? Terus orang tua pastinya mau yang terbaik kan, jadinya terus nanya ke dokter gimana baiknya. Terus dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Jadi aku operasi segala macam di Jakarta. Jadi sekarang di tulang belakang aku dipasang pen, cincin gitu. Dan kalau istilah medisnya aku mengalami paraplegia. Jadi paraplegia itu adalah seseorang yang mengalami cedera di tulang belakang dan menyebabkan dua anggota geraknya kehilangan kemampuannya. Jadi aku pinggang ke bawah itu mati rasa. Sehingga saat ini aku untuk beraktivitas, untuk mobilitas aku menggunakan alat bantunya kursi roda. Ada peluang sembuh atau tidak? Dokter sih saat itu ke aku nggak pernah bilang, Eci kamu bisa jalan lagi, Eci kamu nggak bisa jalan lagi, itu nggak pernah bilang, Om. Jadi dokter cuma bilang setiap pasien yang mengalami cedera seperti aku itu proses penyembuhannya akan berbeda-beda. Ada yang sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Mungkin dari situ juga sih, Om, dari kata-kata dokter itu yang nggak pernah ngejudge aku nggak bisa jalan lagi atau gimana. Aku jadi kayak ya udah biasa aja ngejalaninnya itu. Tetap aja, jadi selesai penyembuhan, selesai operasi, aku tetap sekolah, nyelesain sekolah, kayak gitu sih, Om. Tetap semangat ya. Yap. Siapa tahu. Iya, ya, benar. Satu hari kita ketemu lagi, kamu udah berdiri. Ya. Keajaiban itu bisa terjadi dimanapun juga ya. Kita nggak Baik, ada yang tapi tahu. hari ini tetap semangat walaupun duduk di kursi roda. Nah, nanti cerita ya. Karena aku kan tadi sempat ngomong bahwa walaupun kamu duduk di atas kursi roda, tapi kamu punya prestasi. Nah, itu yang kita akan obrolin. Siap. Tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Daya juang dan semangat yang tinggi adalah modal seseorang bangkit dalam keterpurukan.
Inilah yang dipegang teguh oleh perempuan berusia 29 tahun, Eci Pramitasari. Eci terlahir non-disabilitas, namun sebuah kecelakaan menyebabkan dirinya menjadi penyandang disabilitas fisik. Eci mengalami paraplegia, yaitu kelumpuhan pada anggota gerak dari area panggul ke bawah, sehingga ia pun harus menggunakan kursi roda. Anak sulung dari 4 bersaudara ini tak ingin menyulitkan keluarga dan orang sekitarnya, maka ia pun berusaha tetap mandiri meskipun dalam keterbatasan. Siapa sangka, di balik keterbatasan, Eci dan rekannya mampu meraih prestasi dalam Global IT Challenge for Youth with Disabilities di Korea Selatan. Eci menyabet juara 3 dalam kategori e-design se-Asia Pasifik. Berkat kemenangannya ini, Eci banyak dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan di Bakti Kominfo Republik Indonesia. Saat ini, Eci pun bekerja di Badan Litbang SDM Kominfo sejak tahun 2017. Keinginannya memotivasi rekan-rekan disabilitas yang lain mendorong Eci membentuk komunitas para diva untuk mengasah dan mengembangkan potensi mereka. Harapan Eci, para disabilitas bisa memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang, juga memiliki rasa aman dan nyaman di ruang publik. Jadi yang jadi pertanyaan pertama tentu adalah kamu masih naik motor ya? Masih Om, nggak kapok. Nggak trauma? Enggak sih, tadi justru malah mikirnya kayak nggak mungkin nih bisa naik motor lagi kayak gitu. Terus sampai akhirnya mau masuk kuliah, terus karena transportasi itu masih jadi PR buat teman-teman disabilitas, masih banyak yang belum ramah untuk disabilitas, jadinya kebanyakan teman-teman disabilitas yang harus menyesuaikan diri untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhannya. Jadinya aku bikin modifikasi motor yang sesuai sama kebutuhan aku untuk membantu aku untuk aktivitas. Sehingga bisa lebih mandiri ya, tidak tergantung mau diantar, dijemput dan seterusnya. Jadi kamu naik motor enak naik aja motor, tadi ya. Oke, menarik sekali. Ini menunjukkan kemandirian. Jadi kalau tadi dengan entengnya aku bertanya soal kecelakaan dan kamu cerita tanpa beban, tapi tentu awal-awalnya tidak mudah ya. Dari seseorang yang bisa berjalan, tahu-tahu harus duduk di kursi roda. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kamu bisa bangkit? Kan kamu masih dalam usia muda yang tentu punya mimpi besar, tahu-tahu harus tergantung pada kursi roda. Nah, itu bagaimana caramu bangkit ya waktu itu? Awalnya pasti emang nggak mudah ya Om ya, apalagi yang tadinya aku non-disabilitas bisa berjalan, bisa kemana-mana tanpa halangan, tanpa hambatan, terus tiba-tiba aku saat itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi setelah operasi, terus selesai sekolah itu benar-benar ngerasain udah nggak punya aktivitas lagi saat itu, yang maksudnya aktivitas yang daily, reguler atau ngapain gitu, itu nggak ada, yang pure benar-benar hanya di rumah aja gitu, yang hanya tiduran, nonton TV, makan, tidur, kayak gitu. Dan untuk semua aktivitas aku itu harus dibantu saat itu sama keluarga, sama orang tua. Terus sampai akhirnya kayak aku tuh mikir, masa iya sih mau kayak gini terus gitu kan. Orang tua pasti bakal selalu nganggap aku memang sebagai anak selalu gitu kan. Tapi kita nggak pernah ada yang tahu namanya usia, takdir, kayak gitu-gitu, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Adik aku juga punya adik-adik, pasti adik-adik aku juga suatu saat mereka punya tanggung jawab lain gitu kan. Dan nggak mungkin aku mau bergantung terus kayak gitu. Dan alhamdulillah sih keluarga saat itu support juga, jadi mereka memang nggak pernah berhenti untuk kayak mencari pengobatan juga saat itu, terus nyari-nyari informasi gimana sih untuk ngebantu aku ngembangin diri aku untuk bisa mandiri, karena saat itu memang kayak untuk menerima diri sendiri aja itu sulit. Iya benar. Terus untuk keluar dari zona nyaman aku yang di rumah aja tidur-tiduran, semuanya dibantu, itu juga cukup sulit untuk aku. Terus bisa dibilang
itu sih yang bikin drop itu, selain karena mungkin rasa bosen juga, terus rasa apa ya, malu juga. Untuk saat itu sempat ngerasain yang malu untuk bisa keluar, untuk bisa nunjukin diri, itu cukup sulit sih. Menerima diri sendiri itu yang sulit sih, Om. Nah, akhirnya bagaimana kamu bisa mengatasi semua itu? Itu tadi, orang tua nggak pernah berhenti untuk support aku, untuk dukung aku, nyari informasi gimana sih caranya supaya aku bisa mandiri, sampai terus akhirnya orang tua waktu itu dapat kenalannya ini mengalami disabilitas seperti aku, dan dia datang ke rumah. Dia bawa kendaraan pribadi juga, tapi dia lebih keren, dia naik mobil sendiri saat itu, dan aku ngerasa, wah bisa ya gitu, dia bisa kuliah, bisa punya pekerjaan, bisa kemana-mana sendiri, bisa mandiri sendiri, dan itu sih yang kayak, dia bisa kenapa aku enggak, kayak gitu. Karena kadang kalau kita cuman dari omongan-omongan orang yang kamu bisa kayak gitu tuh beda. Iya, nggak ada contoh nyatanya, itu akan berbeda sama saat kita melihat sendiri kayak gitu. Dan dari situ kayak pikiran aku kayak terbuka, dan di situ orang tua aku juga dapat informasi kalau ada tempat rehabilitasi medik untuk teman-teman yang mengalami cedera tulang belakang seperti aku untuk bisa belajar mandiri. Dan dari situ sih aku mulai kayak ke sana, ke rumah sakit rehabilitasi medik itu, mengikuti rehabilitasi medik itu. Di mana itu? Di Rumah Sakit Fatmawati. Jadi kalau setahu aku di Indonesia itu ada 2, di Jakarta itu di Rumah Sakit Fatmawati, dan ada di Solo. Jadi ya yang terdekat di Jakarta. Jadi kamu ikut ya di situ. Rehabilitasi medik di sana sekitar 3 bulan. Terus dokter juga selama sebulan itu minta aku benar-benar ditinggal sendirian di rumah sakit. Jadi untuk aktivitas semuanya harus mencoba di rumah sakit sendiri. Jadi belajar pindah-pindah dari kursi roda ke kursi, ke tempat tidur, ke toilet, semuanya sendiri. Dan di situ aku belajar mandirinya sih. Nah, kalau aku lihat di video tadi kan kamu ngajar ya? Ngajar apa itu? TIK, Om. Apa yang kamu ajarkan itu? Jadi awal mulanya itu juga untuk bisa mengajar itu sebuah proses, Om. Ada sebuah proses juga. Jadi awal mulanya saat itu aku mendapatkan informasi dari grup-grup disabilitas kalau ada yang namanya kompetisi IT untuk teman-teman disabilitas, namanya Global IT Challenge. Itu setiap tahun reguler dilakukan dari Republik Internasional Korea. Nah, dari situ aku coba apply, terus seleksi, wawancara segala macam, aku lolos. Terus sebelum diberangkatkan, saat itu kompetisinya dilakukan di Busan, Korea Selatan. Itu kita dikasih pendampingan dulu nih dari Kementerian Kominfo saat itu. Dilatih. Jadi kami pesertanya diberikan pelatihan, pendampingan juga terkait materi-materi apa yang kemungkinan akan keluar kayak gitu. Jadi kita di sana dilatih. Terus sampai akhirnya ikut Global IT Challenge, terus pulang aku jadi kayak nemuin, wah ternyata asik juga nih di IT, kayaknya fokus aku udah mulai menemukan kayak passion gitu. Tunggu dulu, di Korea itu prestasinya apa? Dapat juara 3 untuk e-desainnya. Wow. Jadi dipersembahkan oleh. Tadi saya sudah bocorkan sedikit informasi bahwa tamu kita berikutnya ini pernah divonis oleh dokter usianya tidak lebih dari 17 tahun. Tapi hari ini saya mengundang sosok yang satu ini dan beserta adiknya tercinta untuk sama-sama hadir di sini, dan keduanya menggunakan kursi roda. Bagaimana ceritanya dan apa prestasinya? Mari kita sambut Rian dan Abi. Ya, silakan Rian, didorong oleh ibu dan ayah tercinta. Ya, baik. Iya. Terima kasih Ibunda, Bapak. Terima kasih. Kalau kamu kenapa duduk di kursi roda? Kalau saya penderita spinal muscular atrophy. Jadi itu penyakit yang itu semakin bertambahnya usia, otot-otot dan saraf-saraf penggerak itu akan semakin menurun. Termasuk otot pernafasan dan otot menelan juga termasuk. Seperti itu, jadi semakin bertambahnya usia, gerakan saya akan semakin terhambat dan juga pernafasan dan menelan saya juga semakin terhambat. Oh itu ya. Kalau Abi? Sama. Sama? Sama.
Oke, jadi ada faktor genetik ini? Iya, ada faktor genetik. Baik. Nah, aku ingin ngobrol dengan Rian, tapi nanti Abi juga boleh bercerita ya. Oh iya. Karena aku dengar Abi juga sudah mulai punya prestasi ya, sudah mulai ikut terlibat di dalam pelatihan-pelatihan teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Nah, Rian, jadi pertama kali ketahuan Rian punya Jadi kelemahan pada perkembangannya otot ya, saraf otot ya. Ya, ketika saya lahir saya normal seperti anak yang lainnya. Sempat berjalan juga ketika umur 1 tahun. Oh, dulu jalan. Cuma Oke. perkembangannya jadi semakin menurun. Nah, kemudian setelah punya adik, Abi, kita ke dokter, terus di sana dicek laborat dan ternyata spinal muscular atrophy gitu. Dan pada saat itu juga dokter memberitahu ibu saya bahwa kami berdua usia maksimal itu 17 tahun. Menurut dokter waktu itu umur berapa waktu tahu itu? Jadi 1 tahun itu? Waktu itu saya tahu umur sekitar 12 tahun. Oh, 12 tahun. Iya, kelas 6 SD. Baru dokter mendiagnosa seperti tadi. Iya, benar. Nah, jadi jadi umur 1 tahun masih bisa jalan. Masih. Terus mulai Tapi di kursi perkembangannya roda menurun. umur? Mulai di kursi roda saya SMP. Oh, SMP. Tapi saya mulai tidak bisa berjalan ketika umur 1 tahun itu mulai menurun. Gitu. Jadi ketika saya SD, kondisi saya sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Hal yang sama terjadi pada Abi sekarang ini ya? Iya. Baik. Sekarang Rian umur berapa? Saya umur 24 tahun. Abi? 15. 15 tahun. Baik ya. Nah, nanti cerita ya apa yang Rian dan Abi lakukan. Karena aku dengar ada prestasi juga dan semangat hidupnya luar biasa. Sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi juga teman-teman kita ya, penyandang disabilitas yang mungkin saat ini masih merasa down, masih merasa patah semangat ya. Nah, apa yang Rian dan Abi lakukan nanti akan segera kita ketahui, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Tidaklah mudah menjalani kehidupan dengan keterbatasan fisik. Namun, tidak bagi Afirian Koirul Anam atau biasa dipanggil Anam ini. Pemuda berusia 24 tahun ini selalu semangat dalam menjalani hidup. Sejak usia 1 tahun, Anam mengalami penurunan tumbuh kembang dan divonis memiliki penyakit spinal muscular atrophy, penyakit genetik yang ditandai dengan kelumpuhan otot. Rupanya, adik Anam juga mengalami hal yang sama dengan Anam. Anam lahir normal, sampai usia 1 tahun itu dia sakit, panas, terus dia mulai menurun. Kami sudah berusaha berobat ke dokter, fisioterapi. Katanya penyakit ini tuh belum ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Dan waktu itu divonis usianya maksimal hanya 18 tahun, sudah tidak bisa survive gitu. Saya sebagai orang tua ya sangat bisa dibilang tidak kuat lah. Jadi kami melalui proses untuk bisa menerima itu memang butuh waktu yang sangat panjang. Dan setelah hatinya sudah ikhlas, akhirnya kami bisa mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin. Jadi kami lebih fokus ke pengembangan kemampuan anak. Sebagai penyandang disabilitas, Anam anak yang berprestasi. Anam merupakan pemenang OSN atau Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2011, 2012, dan 2014. Sejak mengikuti OSN bidang IT pada tahun 2012, Anam mulai menaruh minat di bidang tersebut dan rutin mengikuti perlombaan IT di berbagai institusi. Setelah lulus kuliah pada tahun 2019, Anam pun berhasil bergabung ke dalam perusahaan CV Infinite Solutions sebagai .NET Junior Programmer.
Alasan kami menerima Rian yaitu selaras dengan budaya perusahaan kami bekerja secara WFH. Kondisi Rian sama sekali tidak menjadi halangan untuk bekerja di perusahaan kami. Dan kami melihat secara background pendidikan, Rian memenuhi kualifikasi untuk bekerja di perusahaan kami. Selama 2 tahun bekerja dengan kami, Rian mampu mengikuti dan menunjukkan kinerja yang baik. Ana membuktikan bahwa menjadi penyandang disabilitas mampu berkarya selama ada kemauan dan semangat hidup. Wow, jadi kalau dilihat prestasinya itu banyak banget ya. Jadi banyak sekali yang ikut kompetisi atau lomba-lomba ya. Di berbagai bidang, tadi ada sains ya, ada fisika juga ya. Ada fisika, ada matematika juga ada. Jadi banyak sekali prestasimu ini, Rian. Ya, Oke, tapi kalau ikut Global IT Challenge itu bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu ketika pada tahun 2015 itu saya mendapatkan informasi dari Ibu Endang, ibunda dari Mas Habibie Afsyah, itu kalau ada lomba nih dari Kominfo gitu, yaitu Global IT Challenge gitu. Nah terus saya coba meng-apply di sana, dan waktu itu Indonesia tuan rumah, dan saya mengikuti berbagai bidang di sana. Saya di Global IT Challenge-nya saya mendapatkan juara 1 presentasi dan juara 1 fotografi. Wow. Seperti itu. Jadi pelatihan ini sama dengan ECI itu ya, diadakan juga oleh Bakti Kominfo juga ya? Iya, sama dengan Mbak ECI, diadakan oleh Bakti Kominfo. Jadi ini pelatihan ini ternyata mumpuni juga ya. Buktinya pesertanya kemudian bisa dapat juara. Kalau Abi juga ikut? Iya. Ikut apa? Ikut KTT Lahmat. Kalau Abi ikut Global IT Challenge juga tahun ini. Tahun ini? Dia kemarin sudah lolos kualifikasi. Nah, bulan Oktober nanti dia mengikuti finalnya. Oke, jadi sekarang masih dalam masa pelatihan ya? Iya. Masih. Di Bakti Kominfo ini programnya juga? Iya. Wah, menarik ini ya. Kita doakan semoga bisa ngikutin jejaknya Rian ya. Ya, amin. Nah, Rian, kalau lihat ya, bagaimana Rian dengan situasi dan kondisi fisik seperti ini tetap bisa punya prestasi. Apa yang membuat Rian ini merasa, ya aku juga mampu, aku juga bisa. Gimana ceritanya itu? Membangkitkan semangat. Ibu selalu memberi motivasi ke saya bahwa meskipun kamu dengan kondisi keterbatasan seperti ini, buktikan bahwa kamu tuh juga punya kemampuan gitu. Kamu mampu bersinergi dengan yang lain gitu. Percaya diri, kamu bisa, kamu mampu. Itu yang selalu ibu saya tanamkan kepada saya gitu. Dan juga ditanamkan kepada Abi ya. Ya. Sehingga Abi juga punya semangat untuk mengikuti kompetisi Global IT Challenge. Baik, nanti kita cerita ya bagaimana kemudian program dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Bakti Kominfo, bisa kemudian memberikan harapan, ya, memberikan keterampilan dan kemudian kebangkitan bagi teman-teman penyandang disabilitas terutama ya. Nanti kita dengarkan ceritanya bagaimana. Saya akan segera kembali. Tadi Rian udah kerja berarti ya? Sudah. Dipersembahkan oleh. Nah, belakangan kan kamu dan teman-teman bikin organisasi Paradiva. Apa ini? Jadi awal mulanya itu sendiri Paradiva itu teman-teman yang ada di Pustiknas itu mencar-mencar, udah sekarang udah mencar-mencar kerjanya Om. Jadinya tapi kita masih tetap sering ngumpul gitu kan. Terus kita kepikiran buat kita mau bikin sesuatu lagi untuk teman-teman disabilitas, untuk bisa bermanfaat lagi untuk teman-teman disabilitas. Makanya kita buat Paradiva ini, dan kita berharap sih Paradiva ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman disabilitas untuk bisa mengembangkan lagi, untuk bisa memberdayakan teman-teman disabilitas lagi, terutama di bidang TIK itu sendiri kayak gitu. Karena apa yang kita dapat, teman-teman disabilitasnya sangat merasa bermanfaat sekali dari kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan, dan basic dari kita sendiri, Paradiva, teman-teman di Paradiva sendiri adalah TIK gitu. Makanya
kita berusaha untuk membuat Paradiva untuk bisa bermanfaat juga untuk teman-teman disabilitas sih. Nah, ke depan apa yang menjadi harapan Eci? Kalau aku sendiri, aku masih terus pengen bersama Paradiva, bersama-sama untuk bisa memberdayakan teman-teman disabilitas, bermanfaat untuk teman-teman disabilitas, dan pengennya semakin banyak bisa ngejangkau banyak pihak, karena menurut aku ini bukan PR dari aku sendiri atau Paradiva sendiri atau sektor pemerintah sendiri, tapi menjadi PR kita bersama, teman-teman disabilitas, pemerintah, swasta, media juga, untuk bisa bersama-sama membuat Indonesia menjadi inklusif untuk mengurangi diskriminasi terhadap teman-teman disabilitas. Jadinya kita perlu banyak kolaborasi sih Om, pengennya ke depannya. Semakin banyak yang berkolaborasi sama kita untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik dan teman-teman disabilitas bisa mendapatkan akses yang sama. Omong-omong, kamu mau kuliah lagi katanya? Mau melanjutkan kuliah? Pengennya sih kuliah sih Om, cuman pengen nyari beasiswa karena kemarin aku juga kuliah dapat beasiswa juga, alhamdulillah. Kuliah apa? Kalau kuliahnya kemarin aku ekonomi bisnis sih Om. Sudah tamat atau masih jalan? Minggu depan wisuda. Minggu depan wisuda. Iya. Tapi masih berharap kemudian melanjutkan lagi. Pengennya terus meningkatkan kapasitas diri aku supaya aku juga bisa share ke teman-teman disabilitas semuanya sih Om. Keren. Nah, tapi ada satu hal aku pernah baca ya. Eci bilang bahwa aku beruntung duduk di atas kursi roda. Kalau tidak, mungkin aku tidak bisa seperti sekarang. Maksudnya apa ya? Aku ngerasanya kayak aku waktu SMA Om, SMA aku itu seberang-seberangan dengan SLB. Dan saat aku SMA itu kayak aku sama sekali nggak pernah memikirkan ada teman-teman disabilitas dan aku non disabilitas, aku sama sekali nggak pernah memikirkan itu. Cuman saat waktu aku SMA aku cuman lihat anak-anak SLB itu cuman kayak mainan, mereka bisa mainan, terus kayak tanpa beban kayak gitu, dan ternyata setelah aku menjadi disabilitas, anggapan aku itu salah gitu. Jadi kayak kalau orang bilang kamu nggak akan bisa tahu rasanya kalau belum bisa ngerasain, itu benar. Aku jadi tahu rasanya gimana, dan aku tuh mungkin kalau misalnya nggak jadi disabilitas, aku mungkin masih jadi anak muda yang cuman main-main aja atau hanya fokus ke diri aku sendiri tanpa memikirkan lingkungan aku, sekitar aku seperti apa, tanpa mau memikirkan dampak apa sih yang bisa aku lakuin atau apa sih yang bisa aku lakuin selain untuk diri aku sendiri kayak gitu. Dan kayak yang terbukti sekarang, kalau misalnya aku nggak menjadi disabilitas, mungkin aku nggak akan menjadi penonton Kick Andy saat itu, nggak akan menjadi talent, dan nggak akan menjadi narasumber yang akan duduk di sini saat ini sih Om. Baik, terima kasih Eci. Aku banyak belajar juga hari ini dari Eci dan Miji tadi ya. Mudah-mudahan ini memberikan juga semangat dan inspirasi bagi penonton kita siapapun dia. Sekali lagi terima kasih. Dan pada saat itu juga dokter memberitahu ibu saya bahwa kami berdua usia maksimal itu 17 tahun. Menurut dokter waktu itu umur berapa waktu tahu itu? Jadi 1 tahun itu? Waktu itu saya tahu umur sekitar 12 tahun. Oh 12 tahun? Iya, kelas 6 SD. Baru dokter mendiagnosa seperti tadi? Iya, benar. Dipersembahkan oleh Rian, menarik sekali mengikuti perjalanan hidupmu, juga Abi ya. Tadi Rian udah kerja berarti ya? Sudah. Jadi kegiatan apa yang dikerjakan sehari-hari kalau gitu? Kalau sehari-hari saya bekerja di Chef Infinity Solution. Di sana bekerja sama dengan PT Astra Grafiat IT, Agit gitu. Nah di sana kami biasanya mengerjakan proyek-proyek dari klien gitu, dan dari pihak perusahaan dan Agit juga tidak memandang rendah saya, tetap seperti sebagai sebuah tim project dan mendeliver suatu project sesuai dengan deadline yang dijanjikan. Seperti itu. Jadi tidak dibedakan ya? Tidak. Artinya kamu juga mampu mengerjakan pekerjaan selayaknya teman-teman lain yang non-disabilitas? Ya, benar. Oke, Abi tenang, ada harapan pekerjaan ya, jadi nggak usah khawatir juga. Artinya ini juga membuktikan ya kepada penyandang disabilitas lainnya bahwa
peluang untuk bekerja itu terbuka di mana-mana. Sepanjang kita punya kemauan dan kemampuan ya. Baik, jadi tidak dibedakan, bukan karena kasihan ya? Bukan. Sama sekali tidak ya? Tidak ada sama sekali seperti itu. Baik, menarik. Nah, Rian, Abi, aku tertarik juga untuk tahu program apa yang diselenggarakan oleh Bakti Kominfo. Karena faktanya mulai dari Miji, kemudian ada Eci, Rian, Abi yang memanfaatkan teknologi yang berkembang sekarang ini dan itu membuat kalian bisa mandiri ya. Oke, kalau gitu kita panggil langsung Ibu Fadila Matar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kominfo. Terima kasih. Bu Indah, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Halo Abi, Anam. Halo. Reuni. Makasih. Oke, terima kasih ya. Bu Indah, bagaimana kemudian pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Bakti Kominfo ini mampu membuat mereka bangkit? Mereka punya sesuatu, punya keterampilan, dan untuk hidup mandiri. Sebenarnya ini program apa kalau boleh tahu persisnya? Jadi Bung Andi, untuk Bakti Kominfo memang ini tahun ketiga kami laksanakan. Di bawah Kementerian Kominfo itu yang melaksanakan program yang terkait dengan disabilitas itu ada 3. Pertama adalah Badan Litbang SDM, Mbak Eci sekarang kerja di sana. Kemudian ada Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika dan Bakti Kominfo. Programnya sendiri dalam program besarnya itu adalah Digital Talent Scholarship. Jadi bagaimana kita mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat termasuk adik-adik kita disabilitas untuk bisa menikmati dan mengambil manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi. Oke, saya dengar Bu Indah ini punya kepedulian yang lebih dibandingkan yang lain untuk urusan penyandang disabilitas. Kalau boleh tahu kenapa hati Anda jatuh pada saudara-saudara kita penyandang disabilitas? Kalau lebih mungkin banyak juga yang lebih bekerja lebih banyak dibanding saya, Bung Andi. Saya waktu itu salah satu contohnya misalnya waktu di ITC 2016 kalau saya tidak salah Anam ikut, saya ingat waktu itu Anam atau Abi, teman-teman yang punya masalah dengan spinal mereka itu mereka berlatih itu di lantai. Saya pikir masa hanya butuh lantai dan laptop kita tidak bisa memperhatikan mereka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, pertama itu tahun 2014 angkatan Eci itu baru 6 orang, Bang Andi. Tahun 2020 sekarang sudah yang mengikuti itu sudah 1.600 termasuk instrukturnya. Dari 6? Dari 6 orang. Tahun ketiga udah 1.000? Ya, dari 2014 sampai 2020 sekarang 1.600, luar biasa kan? Luar biasa banget. Nah, untuk ikut program ini bagaimana caranya ya? Itu mendaftar secara online, tahun ini ada dilaksanakan oleh Badan Litbang melalui Digital Talent Scholarship, IT for Disability. Mendaftarnya melalui website Kementerian Kominfo, akan ada beberapa kali seleksi dan setelah itu mereka akan diumumkan secara transparan. Ini bayar atau tidak? Tidak bayar sama sekali, tidak bayar. Kalau boleh tahu nih, apa saja yang diajarkan di dalam program yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo ini? Ada mungkin sekitar 12 atau 13 subjek, antara lain misalnya desain, kemudian grafis, animasi, jaringan, e-commerce yang tadi Mas Miji ikut, lalu ada, kalau Anam 2 dimensi ya waktu itu ya, Scratch. Jadi ada banyak kompetensi yang kita ajarkan termasuk misalnya juga hal-hal yang sangat basic. Bagaimana mereka tidak tersesat pada saat menggunakan transportasi umum seperti itu. Oh, jadi sampai situ pun dilakukan pelatihan semacam itu. Betul. Jadi ini sebenarnya bukan cuma untuk ikut kompetisi ya. Ini pelatihan untuk membuat saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini untuk bisa mandiri ya. Betul, betul. Jadi kami sebenarnya semangatnya adalah bagaimana mereka punya forum tahunan yang membuat mereka bisa berkumpul, saling berbagi. Kalau kompetisinya itu lebih kepada suatu proses penghargaan atas upaya mereka dalam waktu 2 minggu telah belajar. Tetapi lebih dalam dari itu adalah nilai-nilai kebaikan, kebersamaan, gotong royong yang mereka lakukan selama pelatihan 2 minggu itu. Ada juga yang tidak ikut kompetisi, misalnya adik-adik dari disabilitas mental atau intelektual, mereka biasanya tidak mau ikut sampai kompetisi, itu juga tidak apa-apa buat kami. Nah, tapi kalau dilihat dari harapan ya, apa harapan Anda terhadap program-program yang diberikan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini? Kami
terutama Kementerian Kominfo kan tidak bisa sendiri ya, Bung Andi, tidak bisa sendiri untuk menangani adik-adik disabilitas ini, karena mereka tidak bisa berhenti pada misalnya jadi pemenang kompetisi. Mereka harus mampu memberdayakan diri sendiri, memberdayakan masyarakat, menjadi orang-orang yang memang memberikan kebaikan-kebaikan lebih, bukan hanya buat diri mereka tapi juga masyarakat. Artinya apa? Artinya kita harus memberikan peluang kepada mereka untuk masuk ke dunia kerja. Mereka punya akses pendidikan yang baik, akses kesehatan yang sama dengan non-disabilitas. Pak Presiden kan selalu bilang untuk kalangan disabilitas juga jangan sampai tertinggal. Ingat bahwa harus ada kesetaraan, ada kesamaan, dan juga ada kesempatan yang sama. Jadi itu yang harus kita selalu pahami, bahwa sekecil apapun upaya kita untuk mendekati mereka, memberikan solusi terhadap teman-teman disabilitas, itu akan sangat bermanfaat buat mereka. Banyak orang tua juga menyimpan atau menyembunyikan anak-anak penyandang disabilitas karena dianggap ini penyakit kutukan lah, dianggap kemudian membuat malu keluarga. Nah, bisakah sampaikan sesuatu untuk menyadarkan orang tua yang masih berpikiran seperti itu agar mendukung anak-anaknya untuk bisa tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak normal secara fisik? Paling tidak memberikan pengertian kepada para orang tua bahwa melalui teknologi informasi dan komunikasi, anak-anak, adik-adik kita yang saat ini mereka dalam kondisi disabilitas, itu mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan kesempatan itu tidak tertutup, kesempatan itu selalu ada setiap tahun. Memang kami juga pemerintah perlu effort untuk mencari talenta-talenta digital itu di apalagi wilayah bakti di daerah 3T, tetapi juga kalau ada inisiatif dari masyarakat untuk menyalurkan atau memberikan informasi kepada pemerintah, itu akan sangat membantu kami. Artinya apa? Artinya saya mau menggarisbawahi di sini bahwa dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, peluang-peluang yang ada di masyarakat, di dunia kerja itu sama antara disabilitas maupun non-disabilitas. Jadi jangan malu, lihat hari ini adik-adik kita yang berprestasi luar biasa, ada yang menjadi entrepreneur, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi instruktur, itu semua bisa dilakukan, kesempatan itu terbuka semuanya. Bu Indah, dengar-dengar Bu Indah bikin lagu ya? Iya. Yang ada konteksnya dengan kegiatan teman-teman penyandang disabilitas. Lagu apa itu? Intinya saya waktu itu setelah perjalanan waktu, saya melihat bahwa banyak di antara rekan-rekan disabilitas ini mereka sendiri. Mereka sendiri tidak seberuntung Anam dan Abi yang punya keluarga yang selalu mendukung mereka, jadi kehilangan support system yang cukup. Nah, lagu itu ingin menyemangati mereka yang sendiri bahwa dengan mereka sendiri saja dan Tuhan, mereka akan bisa lalui banyak hal. Samara punya itu ada 2 orang, satu kalangan disabilitas, penyandang disabilitas, yang satu mungkin orang-orang yang membuli mereka. Berdua ini sebenarnya sama-sama rapuhnya, tidak ada yang superior, tapi yang bertahan, yang sabar, yang mampu terus berjuang melewati semua itu yang akan menjadi pemenang. Jadi itu terinspirasi oleh adik-adik disabilitas yang mereka memang luar biasa, saya tidak bisa ungkapkan, jadi saya ungkapkan melalui lagu. Jadi Bu Indah yang ngarang lagu itu? Saya yang karang, aransemen musiknya Bondan Prakoso. Okay. Dan tentu saja ya Bu Indah, kita memberikan apresiasi pada para orang tuanya ya, yang mendukung ya, baik orang tuanya Eci, lepas dari Miji tadi awalnya orang tuanya tidak mendukung, tapi belakangan ikut mendukung. Itu penting sekali dalam kehidupan saudara-saudara kita, dan orang tua Rian dan Abi ya, kalau kita lihat tadi mendukung. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa Tuhan hanya menitipkan anak-anak spesial pada orang tua yang juga spesial. Terima kasih Bu Indah sudah berbagi cerita, terima kasih Rian, terima kasih Abi. Dan mudah-mudahan apa yang kita ceritakan di episode kali ini juga memberikan dukungan semangat bagi saudara-saudara kita, bagi para keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Dan sebelum kita akhiri, saya juga ingin berbagi buku. Ini cerita yang cocok juga karena judulnya Stand Strong. Ya, kau bisa menghadapi segala bentuk penindasan dalam hal-hal lain yang membebani dirimu. Ini cerita kehidupan Nick Vujicic, di mana dia ini tidak punya
2 tangan dan 2 kaki, tapi dia menjadi motivator internasional karena kemampuannya dalam banyak hal. Nah, mudah-mudahan buku ini memberikan semangat, dan bagi Anda yang menginginkan buku ini bisa mengikuti undian di website kickandy.com atau kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang menonton acara ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, Anda bisa menonton ulang tayangan ini di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di Kick Andy Show di YouTube channel. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dan ingin mendukung teman-teman penyandang disabilitas, Anda bisa melakukannya melalui benihbaik.com. Anda klik benihbaik.com, di situ ada penggalangan dana untuk Pak Untung Subagio, seorang penyandang disabilitas yang melatih penyandang disabilitas lainnya dalam olahraga angkat besi. Karena Pak Untung sendiri adalah atlet nasional angkat besi untuk Paralimpik. Semoga dukungan Anda pada saudara-saudara kita penyandang disabilitas memberikan mereka kesempatan untuk mandiri dan berprestasi. Sampai jumpa. Untuk terjatuh karena terpuruk adalah semestaku selama angin dan hujan masih menemaniku. Aku tahu semua akan berlalu. Silahkan puji aku. Metro TV